Istilahnya orang-orang yang begitu kena dikasih panggung gitu di betul, video di betul, media betul, sosial. betul. Jadi seakan-akan jadi normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua kabarnya? Semoga selalu sehat semuanya dan balik lagi di spekulasi bersama kita berdua yang selalu menemani perjalanan dan hari-hari Anda. Spekulasi podcastnya kita semua. Jorga. Ya sebelum kita mulai, mari kita sama-sama like, subscribe, share, komen teman-teman semua supaya video ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua dan informasi itu kan. Betul. Tapi zaman sekarang itu emang udah banyak berubah ya bro. Iya pastilah, namanya berkembang. Iya, yang dulu SD udah SMA. Iya. Ada sih yang kakek naik. Enggak, ada sih yang SMK. Ada Enggak udah. semua SMA memang. Betul. Ada yang juga di pesantren. Ada juga di pesantren. Betul. Iya. Iya kan benar. Nah. Tapi dari sisi pandangan juga, gua ngerasa banyak yang berubah sekarang. Kayak lu ngerasa nggak sih, kayak sekarang banyak hal-hal yang dulunya nggak biasa, sekarang biasa aja gitu. Oh iya. Iya kan? Ya. Lebih kayak gini sih. Dulunya ini gue nggak pernah ngeliat, dalam arti nggak pernah ngeliat, ini adalah suatu hal yang tabu. Iya. Dan sekarang kayak bahkan untuk anak yang baru gede, yang dia tuh dengan teknologi sekarang ya, adanya handphone dan mudah diakses melalui medsos dan lain sebagainya, itu mereka akan menimbulkan suatu pemikiran ke gitu, oke, gitu. Iya. Apa tuh kayak apa? Kayak misalkan contoh belum nikah tapi udah satu apartemen. Ya terus kayak misalkan pemahaman kalau misalkan ngerokok tuh bikin lu lebih ganteng. Oh itu Buffalo Gathering tadi berarti. Apa tuh? Kumpul kebo. Buffalo Gathering. Bener. Iya dong. Iya itu bahasa Inggris, cuman di Inggrisin. Iya bener kan? Iya bener. Bener. Kumkep. Kumpul kebo. Iya dong. Kebo. Iya. Gua jelama kumkep. Iya jadi kayak banyak. Iya kan jadi kayak dulu kita tuh begitu tuh ya. Dan bahkan dari hati nurani kita tuh kita ini nggak bagus. Iya betul. Dulu. Sekarang juga menurut gue masih nggak bagus sebenarnya. Iya memang. Kita dulu seumuran anak-anak sekarang pemikirannya udah berevolusi gitu, maksudnya kayak ya udah nggak normal lagi. Ya mungkin udah dinormalkan lah menurut gue. Sama halnya kayak mungkin LGBT ya kan, itu juga sekarang banyak kayak ya udah gitu. Dulu kan kayaknya kesannya kita ada orang yang LGBT itu gimana gitu dulu ya, maksudnya kayak kok gitu sih? Iya, kok gitu. Kayak kita nggak biasa dengan hal seperti itu. Bahkan dulu waktu gue kecil aja, karena lingkungan gue Islami, ada orang yang non Islam itu kayak rada aneh gue dulu waktu kecil ya. Karena memang beda gitu, kayak kok beda gitu. Tapi bukan yang gimana, cuma beda aja. Bahkan itu juga sama. Dulu aja kalau nonton bioskop ada adegan ciuman ditutup matanya gue. Iya benar. Sekarang ya kayak pura-pura awkward gitu, jadinya sama gue disuruh keluar dulu gue. Ngapain? Kan ada adegan ciuman. Oke. Pas masuk udah habis. Gara-gara lu mesen popcorn dulu. Karena memang informasi itu mudah diakses. Bener, apalagi gue bukannya gimana tapi ini biasanya ngomongin. Iya bener. Dia nih lakinya miskin. Enggak. Tapi gue bukan gimana tapi gue bukannya gimana ini benar, gue bukannya gimana ya, tapi istilahnya orang-orang yang begitu kena dikasih panggung gitu di video di media sosial. Jadi seakan-akan jadi normal. Let's say misalnya ada transgender pacaran gitu sama yang gendernya sama pada mulanya, misalnya cowok sama transgender gitu ya. Itu kan dikasih diwawancara misalnya, kenapa bisa pacaran segala macam tuh, gue bisa nerima apa, itu kan artinya diberi panggung kan. Yang artinya sebetulnya itu dulunya
kita melihatnya bukan sesuatu yang nggak biasa. Tuh. Tapi sekarang jadi lama-lama biasa gitu. Iya, jadi kayak ya udah biarin dia ini soalnya kayak tapi gitu. bisa jadi ada anak-anak yang menonton dan mungkin dia idolanya si anak-anak itu. Betul. Jadinya nanti gue kayak nggak apa-apa nih kalau kayak dia begitu. Bisa jadi ya. Itu dia yang tadi gue bilang, informasi itu mudah banget didapetin karena memang disokong ya. Iya betul. Tadi kalau bahasa beliau ini bukan ya saya ngomong gini juga. Enggak, maksudnya kayak malah diberikan panggung. Iya. Iya benar, ada panggung dikasih gitu. Dikasih tuh gue buat panggung buat lo. Biasanya kalau kru tidur di dalam panggung, di bawah panggung tuh. Waduh, keru. Ada E-nya. Iya, karena memang orang itu pasti ikut sama lingkungan. Gua rasa karena lingkungan. Iya betul, itu udah pasti. Nah, tapi menurut lu kenapa bisa kayak gitu deh? Sekarang kok jadi normal dan orang juga kayaknya sekarang makin ya bisa nerima lah kalau kayak gitu tuh. Kayak berarti di sini segala macam. Paham. Kayak misalkan tadi semua yang dijelasin, berarti di sini kan ada kemerosotan ya. Apanya dari sisi apa? Dari sisi pengawasan, dari sisi penyeleksian dan lain sebagainya. Pengawasan dari pengawasan orang tua. Kayak misalkan baru umur berapa udah dikasih handphone. Itu kan untuk mengakses. Karena orang tuanya malah ribet daripada nangis. Iya. Kasih handphone aja. Ya, betul. Gitu. Memang ya gue belum menjadi orang tua sih, jadi gue nggak tahu gimana. Tapi kebanyakan gue ngeliat kayak gitu. Iya, gua memang belum jadi orang tua. Iya, mungkin emang itu jadi salah satu solusi, tapi ya gue nggak tahu ya, maksudnya karena gue belum ada keluarga di sini. Harusnya itu kan seperti kayak dulu kita masih anak kecil lah. Gue itu awal dapat HP aja itu karena mau nggak mau ya, karena gue gue lagi privat di satu lembaga dan itu tempatnya tuh emang lumayan cukup jauh lah dari rumah gue dikala umur gue masih sekecil beda itu. Beda kota ya waktu itu? Enggak, sama, beda kecamatan. Nah di situ, nah jadi baru tuh gue dibeliin handphone dan juga itu handphonenya ya biasa. Waktu dulu kan juga HP masih belum secanggih sekarang. HP gue tuh masih warna hijau, tau gak sih layarnya? Waktu dulu pertama kali gue dapet warna hijau. Oh iya. Modelnya kayak apa sih yang HP yang ngetren itu yang tahan banting banget? Iya, yang dari Jawa Barat ya. Yang betul. Nokia. Ya pokoknya gitulah. Nah berarti kan seolah-olah dia kasih akses. Gua baru pertama kali punya motor itu karena mau nggak mau gua harus punya karena emang kuliah. Itu artinya adalah gua membeli barang atau gua diberikan barang itu karena kebutuhan. Betul. Bukan karena ya pengen seperti itu. Nah, teman, kalau misalkan kita lihat lagi dari sekarang ini, coba deh anak kecil mana yang nggak punya HP? Ya karena kemarin sekolah juga sempat online, jadi iya betul. Kayaknya mau nggak mau juga. Cuma memang pengawasan balik lagi. Tapi selain pengawasan juga, gua rasa lingkungan. Iya itu Let's betul. say kenapa orang misalnya bisa tadi kumpul kebo padahal masih muda gitu kan, atau dia jadi LGBT misalnya. Itu kan gua rasa dari lingkungan juga dan dari apa yang dia lihat. Karena kita ini punya yang namanya apa ya? Saraf reseptor gitulah yang bisa menerima di keadaan sekitar itu ada 11 juta kalau nggak salah. Nah 10 juta itu berhubungan sama penglihatan. Jadi apa yang kita ngelihat sangat berpengaruh gitu. Kayak misalnya nih, gue kasih contoh deh. Lu misal datang ke ruangan rapat lah misal atau apalah ke ruangan gitu. Lu kenyang nih, bangun udah makan tadi. Ada donat. Jadi pengen donat pasti. Iya. Jadi pengen lu makan. Iya. Itu. Karena yang kita lihat itu gitu. Yang kita pengen jadinya. Jadinya pengen karena kita ngelihat. Mungkin juga karena dia ngelihat tadi tayangan-tayangan atau mungkin lingkungannya juga seperti itu. Mendukung, dikasih link ya kan. Iya, bisa juga atau mungkin teman-temannya ada yang begitu juga. Akhirnya dia ngelihat dong. Iya. Atau mungkin abang-abangannya tuh begitu juga ngelakuin hal yang serupa. Jadinya ya kayak gitu. Karena gini, orang itu bisa mengimitasi itu apa ya artinya? Mengikutin ya? Iya. Ngikutin sebuah sikap atau habit itu dari lingkungannya karena 3 faktor. Yang pertama itu yang paling dekat, artinya dia bakal ngikutin habit orang terdekatnya. Ya dia ngerasa dekat pasti diikutin gitu. Karena ada juga survei
57% orang yang temenan sama orang obes itu dia kemungkinan 57% jadi obes juga. Karena lingkungan seperti itu. Iya, karena temennya begitu. Itu make sense sih. Make sense karena tadi misalnya ada temennya yang tukang makan, dia nggak mau makan kan, tapi dia mesen makan mulu, jadinya pasti pengen makan dong. Iya nggak sih? Makan jadi. Iya, sama pokoknya makanya yang kalau lu main sama pandai besi, lu ketularan baunya. Kalau main sama tukang minyak wangi, ketularan baunya itu menurut gue benar. Karena kan lingkungannya kan, dia pasti ngikutin orang yang paling dekat. Sama yang kedua itu yang terbanyak dia ikutin. Makanya tadi gue bilang apa namanya, meskipun dia salah, meskipun dia benar, tapi kalau satu orang tapi yang lain banyaknya itu salah, dia pasti cenderung ribut banget. Gimana? Gue juga bingung. Gitu nih, misal nih ada tembok warnanya hitam, lu bilang hitam, ada orang bilang itu putih, yang benar kan lu nih? Iya, gue benar ya, hitam. Dia salah nih. Ya, satu orang yang bilang, lu pasti masih kekeh, gue benar gitu. Ada 2-3 orang, lu masih bisa kekeh lah, lu bener. Kalau ada 50 orang yang bilang itu tembok putih, padahal itu hitam, lu pasti mikir, gue salah kali ya. Oh, jadi iya gak sih? Ke bawah opini kita. Iya kan? Iya gak sih? Karena dalam lingkungan pasti begitu. Betul. Karena rasa-rasanya, nih orang itu pengen diterima di lingkungannya. Iya. Dan rasa-rasanya kenikmatan buat diterima di lingkungan itu pasti ngalahin sama kenikmatan gua nih bener gitu, paham gak sih? Paham ya. Iya. Jadi orang cenderung begitu. Jadi ya harus ngalahin dirinya sendiri lah. Iya. Karena banyak yang bilang kayak gini, ya udah gue ikutin lah. Iya, karena dengan gitu dia bisa diterima kan sama lingkungannya gitu. Iya, cuman yang gue bingung ya, kenapa kita nggak coba dengan akses yang sama, dengan cara yang sama, metode yang sama, malah justru harus kita tingkatin tuh video-video spekulasi, video-video ceramah gitu, maksudnya yang memberikan dampak positif. Itu makanya kan banyak juga sekarang video-video yang apa namanya edukatif segala macam yang bagus-bagus banyak banget. Banyak Cuman banget. Kenapa sih nggak laku gitu maksudnya? Ya karena nggak entertain menurut gua, dan lingkungan tadi, jadi di teman-temannya begitu, ya dia jadi begitu gitu. Ya sama halnya mungkin kalau misalnya teman-temannya ada yang tadi kumpul kebo di luar pernikahan gitu kan, bisa jadi dia juga jadi nikah, temen gue juga begitu kok. Dan jadi gue nggak apa-apa lah ya gitu. Iya, dan mungkin bisa jadi kayak cupu lu gitu, nggak gini gitu. Iya, itu dia tadi yang gue bilang begitu. Ngerokok ikut-ikutan. Emang lu ngerasa keren ngerokok, lu nggak ngerokok cemen lu. Terus ganteng lu kurang gitu, enggak lah menurut gue ya kan. Iya. Jadi kayak ya mau nggak mau kita harus ngikutin tren gitu. Iya, makanya apa yang ditonton itu penting banget. Jadi jangan sampai salah gitu. Betul, sama tadi itu yang gue bilang. Pertama yang tadi kita bilang pengawasan, kedua penyaringan. Bukan suaranya nyaring ya, bukan. Bukan. Disaring gitu. Gue lebih kepikiran limbah malah. Oh, kok limbah? Penyaringan kan? Oh iya benar, suling. Iya, oke, lanjut. Jadi kayak kenapa nggak disortir gitu? Dalam arti informasi-informasi kayak misalkan contoh nih ya, gue nonton One Piece, di satu website dan di situ ada iklan kayak misalkan memperbesar art kelamin, kenapa dimasukin gitu? Ya itu kan namanya website, kita nggak bisa atur sama halnya dengan platform misalnya di TV atau di YouTube. Nggak bisa lah dia mau bikin video terserah dia dong. Iya betul, memang betul banget. Cuman iya kenapa di konten seperti itu ditaruhnya? Paham nggak? Jadi kayak itu mah hak yang punya platformnya, yang punya channelnya atau apa. Yang tugasnya adalah yang nonton nih, yang harus sekarang sortir sendiri. Sekarang kalau misalkan tanpa pengawasan orang tua, dia benar mau nontonnya adalah misalkan Cocomelon gitu. Lagu kan. Ternyata di situ ada iklan yang pop up gitu tiba-tiba mengotung gitu. Ya iya, makanya berarti orang tuanya harus lebih kasih pemahaman. Mungkin karena kayak di lautan aja kan lu nggak bisa ngatur lautnya, tapi lu bisa ngatur kapal lu gimana kan. Ibaratnya gitu analoginya maksud gua. Jadi emang harus lebih pengawasan, dan kita harus pinter-pinter milih lingkungan dan dengan siapa lu bergaul, dengan apa yang lu lihat itu harus lebih
diperhatikan gitu. Karena benar-benar itu bakal ngikut kok. Lu tinggal deh 2 bulan aja misalnya di Jawa, pasti logatnya berubah. Iya. Karena ngikutin. Nggak usah 2 bulan, 2 minggu. Iya, oke lah, nggak usah lama-lama. Tapi intinya kita pasti ngikutin karena memang manusia itu fitrahnya adalah pengen diterima di sebuah lingkungan. Ya. Dan gimana caranya yang ngikutin yang lingkungan itu lakukan gitu. Karena manusia udah fitrahnya begitu. Berarti caranya adalah kita mungkin mengenalkan anak itu atau ya keturunan-keturunan kita tuh ke lingkungan yang baik ya. Iya, betul. Dan di rumah juga harus lingkungannya baik juga. Dibiasakan adanya kebaikan. Dibiasakan. Makanya kayak itu salah satu ini juga kayak environment lingkungan di rumah kan penting juga. Misalnya ada orang pakai narkoba tuh kan, terus dia direhab atau di penjara misalnya. Balik ke rumah bisa jadi dia pakai lagi karena kenapa? Yang menyebabkan dia makin narkoba kan rumahnya misalnya. Misalnya di rumahnya nggak nyaman atau apa, makanya dia pakai lagi. Tapi bagus sebenarnya. Apanya? Iya kan? Narik kontrakan baba. Oke, betul. Itu kepanjangan. Iya. Kepanjangan. Berarti harus dipendekin. Iya, benar. Bahannya nanti dibuang tuh. Karena kepanjangan. Betul. Kepanjangan dari narkoba tadi kan. Iya. Nasi rames apa tuh? Nasi rames, kopi. Banyak juga bisa. Bisa. Narkoba. Benar. Nasi aja nggak usah pakai rames. Kan ada airnya. Nasi rames. Iya. Oh iya benar. Iya betul. Jadi kayak gitu. Jadi kalau nasi rames emang masih bahas ya? nasi rames. Bukan. Masih narkoba tadi. Berarti itu nggak bagus. Iya benar. Iya. Kalau bagus kapur. Sampai kecoa. Iya benar ya Allah. Ini kemana sih sebenarnya? Nggak ngerti gua. Emang udah faktor ngantuk kali ya. Udah. Itu intinya kayak gitu sih menurut gua. Emang yang namanya kita harus jaga-jaga lingkungan, dan gua harap sih yang kayak gini-gini sebenarnya nggak dipandang normal juga karena ada lagi nggak kira-kira hal-hal yang menurut lu nih kira-kira itu tuh nggak lazim atau tabu di masyarakat, ternyata sekarang itu menjadi suatu kebiasaan atau yang lu bilang dinormalkan? Iya, gua rasa kayak ngutang. Kan sekarang banyak banget paylater tuh, apa-apa bisa paylater bayaran nanti kan. Itu kan sama aja kita membiasakan diri buat ngutang. Padahal kan kita tahu kalau ngutang itu istilahnya kalau emang bener-bener lu emang kepepet gitu. Kalau zaman dulu kan, maksud gua pada dasarnya itulah kegunaannya gitu. Ya. Tapi kalau sekarang memang apa-apa bisa digunakan paylater gitu. Dalam arti lu padahal belum mampu untuk beli ini, tapi dengan ada paylater lu beli. Tapi kan nantinya jadi keteteran kan gitu. Sekarang kayak gitu juga, itu kan kayak yang normal juga kan gitu. Suatu kebiasaan yang dinormalin gitu. Iya menurut gua. Itu memang padahal kita tuh dianjurin nih buat agama Islam nih. Kita dianjurin itu kalau bisa nggak boleh ngutang, padahal. Iya, itu maksud gue opsi terakhir gitu. Iya, padahal dianjurkan nggak boleh ngutang. Opsi terakhir ngutang boleh. Kalau itu normal juga nggak sih kalau orang ngutang nggak bayar? Bukan normal. Tapi sekarang normal kan? Enggak. Banyak yang gitu. Banyak benar, apalagi galangan dia. Iya itu juga. Pusing gue jadi kalau gitu. Itu yang bikin gue takut ngutang. Lu takut galak? Bukan. Iya kan tadi takut galak berarti lu. Iya, maksudnya kayak gitulah. Itu jadi gue sih sebenarnya lebih ke apa ya, miris bukan miris tapi kok gini gitu. Sekarang jadi sayang-sayang. Resah aja. Iya, jadi maksudnya gini kayak lu masih kecil aja udah dapat informasi yang sampai sebegini dan lu punya mindset seperti ini. Sebenarnya bagus, maksud gue dengan informasi yang keterbukaan bagus, kayak banyak wawasan yang bisa kita dapatkan, ilmu juga. Tapi memang di samping itu ada negatifnya yang itu harus di kita hindari lah, bisa dibilang gitu. Betul. Jadi nggak semuanya baik bro. Dan mungkin harus lebih mensortir lagi tadi gue bilang lingkungan, apa yang lu tonton, apa yang didengar dan lain sebagainya, karena nggak semuanya baik dan itu mempengaruhi nanti kehidupan lu di kedepannya gitu. Betul. Jadi pada kesempatan kali ini telah disampaikan oleh Pak Denny bahwa di sini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk zaman moderator. Moderator. Oh, iya. Betul. Ada 3 nih jadinya bos ya.
Yang pertama adanya pengawasan, yang kedua adanya penyortiran, dan yang ketiga dipantau lagi bagaimana lingkungannya. Iya, kalau bisa kasih chip aja di sini. Waduh, jangan kasihan. Nanti kalau mandi ketahuan ntar. Karena pasti tekan meledak gitu. Waduh, gila udah kayak bom waktu. Oke ya, teman-teman semua cukup sampai di sini video kita kali ini. Iya, nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan rekan-rekan semua. Kalau bisa jempolnya begini, enggak. Kalau bisa like, maksudnya like. Iya betul, komen, like, bagikan ke teman-teman dan juga jangan lupa subscribe ya. Sayang-sayang udah mampir ke sini kagak ngetok pintu lah ya, gitu. Oke, terima kasih banyak. See you on the next video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.